Ada yang berbeda dari cara Arsenal bergerak musim ini. Tenang, rapi, tapi menghantam di saat yang tepat. Sementara itu di sisi lain lapangan, Manchester United mulai kehilangan ketegasan di tempat-tempat yang dulu jadi kekuatannya. Bukan soal siapa lebih besar, tapi siapa yang lebih siap. Dan tampaknya jawaban mulai terlihat. Musim 2025-2026 akan segera dimulai, dan Arsenal hadir dengan skuad yang tampak lebih lengkap dari sebelumnya. Usai melakoni 5 laga pramusim, tim asuhan Mikel Arteta memperlihatkan transformasi signifikan wajah baru yang terlihat jauh lebih berbahaya. Dengan sejumlah rekrutan anyar yang langsung menyatu dalam permainan, Arsenal tampak siap menjadi ancaman serius di Premier League, dimulai dari laga pembuka mereka melawan Manchester United di Old Trafford. Dari rangkaian uji coba pramusim, setidaknya ada 7 aspek baru yang membuat Arsenal tampak jauh lebih solid. Salah satunya adalah kehadiran Viktor Gyökeres, striker asal Swedia yang langsung memberi warna berbeda di lini serang. Meski baru 2 kali tampil sebagai starter, pergerakan tanpa bolanya sudah memperlihatkan kualitas dan potensi besar dalam skema ofensif Arteta. Ia sering berlari di belakang bek tengah lawan, membuka ruang dan memaksa pertahanan lawan bekerja keras. Gaya bermainnya yang agresif ini memungkinkan Gabriel Martinelli, Noni Madueke, dan Leandro Trossard untuk lebih keras bergerak di area tengah. Gyökeres juga memungkinkan Arsenal untuk bermain lebih direct dengan umpan-umpan panjang yang lebih terarah. Di pramusim, Arsenal mulai mengombinasikan umpan pendek dengan umpan langsung ke depan, khususnya untuk Kai Havertz dan Bukayo Saka. Baik seperti Calafiori, Rice, Saliba, Kiwior, dan Gabriel sering melepaskan umpan jauh akurat untuk mempercepat serangan dan memecah pressing lawan. Umpan diagonal ke Saka efektif membebaskannya dari tekanan. Pressing ketat tetap jadi andalan, dengan 5 pemain depan aktif menekan sejak tendangan gawang lawan. Arsenal juga sering merebut bola di wilayah lawan, seperti saat Trossard mencuri bola dari Joelinton yang berujung gol salto Saka melawan Newcastle. Arsenal serius meningkatkan efektivitas umpan silang musim ini dengan umpan satu sentuhan seperti gol Kiwior ke Saka dan Gyökeres dari assist Zubimendi. Declan Rice kini lebih sering bermain sebagai gelandang tengah klasik berduet dengan Zubimendi, sementara Calafiori lebih leluasa masuk ke tengah. Martin Odegaard dan Ethan Nwaneri berperan sebagai gelandang nomor 10, membuat serangan lebih cair. Ben White jadi bek kanan utama, membangun chemistry kuat dengan Saka lewat overlap dan umpan terobosan, siap jadi starter lawan Manchester United. Di set piece, pelatih Nicolas Jover menerapkan formasi baru dengan 5 pemain di luar kotak penalti sebelum menyerbu area bahaya. Christian Norgard langsung memberi dampak lewat gol sundulan dari bola mati saat lawan Villarreal, menambah ancaman Arsenal. Memang, senjata dan strategi baru Arsenal membuat Manchester United was-was. Tapi di balik itu, legenda sepak bola dunia membongkar masalah terbesar yang selama ini menghambat langkah The Gunners di Liga Inggris. Legenda Liverpool, Jamie Carragher, memberikan analisisnya jelang dimulainya Premier League musim ini. Ia menyoroti masalah terbesar yang akan dihadapi oleh 2 kandidat juara, Arsenal dan Liverpool. Baik Arsenal maupun Liverpool sama-sama telah melakukan belanja besar di bursa transfer musim panas. Namun, Carragher melihat ada tantangan unik yang menanti kedua kubu. Jamie mengawali analisisnya dengan memberikan apresiasi pada pergerakan transfer Arsenal. Secara umum, yang menyukai para pemain yang berhasil mereka datangkan ke Emirates Stadium. Kedatangan nama-nama seperti Viktor Gyökeres, Martin Zubimendi, dan Noni Madueke dinilai telah memperkuat skuad. Terutama, yang mengaku sangat penasaran dengan performa striker baru mereka. Jamie merasa The Gunners punya peluang besar untuk menjadi juara. Syaratnya, mereka harus bisa kembali ke level permainan terbaik seperti yang mereka tunjukkan beberapa tahun lalu. Meskipun begitu, ia tidak melihat adanya satu pemain pun yang benar-benar bisa menjadi game charge absolut. Menurutnya, tantangan terbesar Arsenal justru datang dari faktor non-teknis. Menurut Jamie, masalah utama yang akan dihadapi Arsenal musim ini adalah tekanan psikologis. Ekspektasi yang sangat tinggi dari berbagai pihak bisa menjadi bumerang bagi mereka. Setelah 3 musim beruntun hanya mampu finish sebagai runner-up, tuntutan untuk menjadi juara kini berada di puncaknya. Kegagalan meraih gelar musim ini akan dianggap sebagai sebuah bencana besar. Saya rasa dengan Arsenal, masalah yang akan mereka hadapi bukanlah soal apakah mereka cukup bagus. Saya pikir jika mereka bisa kembali ke level beberapa tahun lalu, mereka punya peluang.
Namun saya kira akan ada tekanan yang begitu besar pada mereka, bahkan dari pendukungnya sendiri di stadion. Lanjut Jamie di The Chris Moyles Show on Radio X. Meski masalah besar di Liga Inggris masih menghantui Arsenal, kabar terbaru mengatakan bahwa Trossard siap tinggalkan klub. Menurut info dari pakar transfer Fabrizio Romano, striker Belgia tersebut siap meninggalkan Emirates pada musim panas 2025 untuk membuat kesepakatan besar sebelum pensiun. Di usianya yang ke-30, Trossard dilirik oleh banyak klub Eropa, terutama Arab Saudi, di mana ia bersedia menawarkan intensif finansial yang sangat menarik. Bergabung dengan Arsenal dari Brighton pada Januari 2023, Trossard dengan cepat menjadi pilihan penting bagi manajer Mikel Arteta. Namun, ia menghabiskan sebagian besar musim lalu di bangku cadangan. Kurangnya jaminan tempat di tim inti membuat Trossard tidak senang dan serius mempertimbangkan untuk hengkang. Arsenal dikabarkan bersedia mendengarkan tawaran sekitar 20 juta pound sterling, angka yang wajar mengingat kontrak Trossard hanya tersisa 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Menjual Trossard juga akan membantu klub mengumpulkan dana untuk target transfer lainnya, termasuk mengejar Rodrigo dari Real Madrid. Menurut jurnalis BBC Sami Mokbel, Trossard termasuk di antara pemain yang dipertimbangkan Arsenal untuk dijual bersama dengan Reiss Nelson dan Fabio Vieira. Nelson saat ini sedang bernegosiasi dengan Fulham, sementara Vieira dikaitkan dengan Stuttgart. Mengenai Trossard, negosiasi kontrak telah terhenti selama musim panas. Awalnya, perwakilan Arsenal dan Trossard telah berdiskusi secara positif, tetapi tidak ada kesepakatan akhir yang tercapai. Trossard saat ini sedang memulihkan diri dari cedera pangkal paha ringan yang dialaminya dalam pertandingan persahabatan pramusim melawan Tottenham. Manajer Arteta mengatakan bahwa pemain tersebut dapat kembali untuk pertandingan tandang hari Minggu ke Old Trafford, yang merupakan laga pembuka Liga Premier 2025-2026. Namun, kemungkinannya untuk bertahan di Arsenal sepanjang musim sangat kecil. Jika ia meninggalkan Emirates, Arsenal akan kehilangan striker berpengalaman dan serba bisa yang telah terlibat dalam banyak gol penting. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagi Arteta untuk menata ulang skuad, menciptakan lebih banyak ruang bagi rekrutan baru dan talenta muda. Keputusan akhir akan bergantung pada apakah Trossard memilih untuk bertahan dan bersaing memperebutkan posisi inti atau mencari tujuan baru untuk mengakhiri karirnya di panggung layar.